Selamat pagi Sobat Sehat, semoga selalu sehat dan bahagia. Kembali lagi di podcast RSTDS, pilihan tepat menuju sehat. Saya Novila, selaku host pada episode kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan sharing dan berdiskusi santai terkait dengan kesehatan mata, yaitu terkait dengan computer vision syndrome atau gangguan penglihatan akibat paparan layar digital. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya bersama narasumber yang sangat luar biasa dan ahli di bidangnya, yaitu ada Dr. Syarah Nadia, spesialis mata, sebagai dokter spesialis mata di Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun ini. Selamat pagi dokter. Pagi Mbak Novi. Bagaimana nih dokter kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya dokter ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, nah sebelumnya dokter saya mengingatkan dulu untuk sobat saya di luar sana, jika ingin melakukan pendaftaran pengobatan di Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Supraun ini, untuk lebih mudah dan praktis, yaitu dapat dengan pendaftaran online melalui aplikasi Halo Supraun atau Mobile JKN yang dapat di-download di App Store ataupun Play Store. Oke, baik dokter, sebelum kita panjang lebar membahas terkait CVS ya dokter ya, singkatannya yaitu Computer Vision Syndrome. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih dokter ke sobat saya di luar sana, apa sih yang dimaksud dengan CVS ini? Ya, Monggo dokter. Menarik ya, topiknya itu CVS atau Computer Vision Syndrome. Nah, berdasarkan American Optometric Association, Computer Vision Syndrome atau CVS atau Digital Eye Strain itu didefinisikan sebagai suatu sindrom atau kumpulan dari gejala-gejala, baik itu gejala pada mata maupun di luar mata, yang diakibatkan oleh paparan atau pemakaian layar digital secara terus-menerus atau lama. Misalnya layar digital itu seperti komputer, laptop, tablet, handphone, seperti itu. Maka dari itu kita ambil komputer untuk mewakili dari seluruh layar digital itu, makanya kita disebut Computer Vision Syndrome. Nah, akhir-akhir ini kan memang sedang banyak nih Mbak, marak nih Computer Vision Syndrome nih gejalanya. Memang ini semakin marak setelah setelah pandemi, karena kan setelah pandemi ini kita mulai banyak bergantung dengan layar digital ini ya, dengan gadget, device seperti itu, sehingga angka kejadiannya meningkat baik pada dewasa maupun juga pada anak-anak. Gitu. Apalagi sekarang ini kayak Gen Z gitu ya dokter ya. Iya, bener banget. Sudah apa-apa kan sekarang ibaratnya serba digital gitu ya dokter ya. Nah, kemudian dokter, apa penyebab terjadinya keluhan di CVS ini dokter? Nah, penyebabnya secara garis besar pastinya adalah layar digital itu, karena pemakaiannya yang terus-menerus dan dalam waktu yang lama. Selain itu ada juga faktor-faktor yang memperberat penyebab ini. Seperti kondisi ruangannya sendiri. Kondisi ruangan itu mungkin penerangan cahayanya kurang atau malah berlebihan. Kemudian postur duduk, posisi bekerja itu yang tidak ergonomis seperti itu. Atau mungkin juga seseorang itu memiliki masalah pada ketajaman visual atau ketajaman penglihatan. Misalnya dia ada minus atau plus atau malah silinder yang tidak dikoreksi atau tidak diberikan alat bantu gitu. Jadi penyebabnya sendiri itu tergantung juga, lingkungan juga mempengaruhi ya dokter ya? Sekali, ya. Jadi kayak tadi cahaya ruangan mempengaruhi dan sebagainya tadi. Nah, kemudian terkait CVS ini, bagaimana gejalanya dokter yang bisa dirasakan itu seperti apa? Gejala-gejala CVS ini sendiri itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Ya, kelompok yang pertama adalah gejala-gejala yang muncul pada mata, itu kita sebutnya okular. Kemudian yang kelompok kedua adalah gejala-gejala di luar mata, non-okular. Nah, pertama kita bahas dulu yang gejala-gejala pada mata atau okular. Itu yang pertama itu blurry vision atau penglihatannya kabur. Nah, ini karena secara umum layar digital ini untuk fontnya itu untuk ukuran huruf, pembacaan huruf itu tidak setajam di media cetak seperti buku atau koran seperti itu ya. Jadi selain itu juga pada layar digital ini juga memancarkan cahaya ya, memancarkan sinar. Nah, ini yang membuat akhirnya mata ini harus bekerja keras untuk
memfokuskan gitu. Nah, karena untuk memfokuskan itu sehingga membuat kerja keras dari otot-otot mata. Otot-otot mata salah satunya otot siliaris itu yang dia berperan untuk akomodasi mata sehingga mata ini lebih fokus, lebih tajam. Itu menjadi lelah. Akhirnya kemampuan mata untuk berakomodasi itu menjadi turun sehingga terjadilah keluhan pandangannya kabur. Kadang juga disertai diplopia atau pandangannya double seperti itu. Nah, yang kedua itu bisa juga didapatkan keluhan eye strain atau matanya jadi tegang. Mata tegang ini macam-macam, biasanya bisa jadi kemeng, orang bilang biasanya gitu ya, kemeng. Terus habis itu rasanya nggak nyaman gitu, terus kena cahaya tuh semakin sensitif gitu, silau seperti itu. Nah ini ya karena itu tadi, karena kita berusaha untuk fokus atau fokus yang terus menerus pada layar digital itu membuat selain otot yang untuk berakomodasi tadi, otot-otot di sekitar mata seperti otot orbicularis oculi ya kita bilangnya, itu bekerja juga lebih keras. Nah karena bekerja lebih keras, aliran darah untuk ke otot itu juga menurun atau terhambat. Itu yang membuat jadi tegang gitu matanya. Kemudian keluhan yang ketiga pada mata biasanya didapatkan juga mata kering gitu. Nah, mata kering ini sebenarnya nggak hanya kering saja, rasanya biasanya kayak sepet, kayak pedas ya, orang bilang tuh rasanya panas seperti itu ya. Kadang juga bisa berair gitu. Ini akibat dari ketidakstabilan dari lapisan air mata. Nah, ini biasanya kalau kita fokus ya, sama seperti tadi, kalau kita fokus sama layar digital, nah itu akhirnya kita menjadi lupa untuk berkedip. Nah, padahal frekuensi berkedip mata normal itu sebanyak 18 sampai 22 kali per menitnya. Nah, karena kita lupa, akhirnya frekuensinya menjadi turun. Nah, kita membaca buku saja itu frekuensi berkedipnya sudah turun 10 sampai 16 kali per menit. Nah, apalagi dengan melihat layar digital ini lebih turun lagi menjadi 3 sampai 7 kali per menit. Nah, selain itu, selain frekuensinya turun, kita biasanya berkedipnya itu tidak adekuat atau tidak sempurna. Nah, jadi misalnya nih kedipnya cuma separuh gitu, kedip sedikit gitu ya. Padahal dengan berkedip sempurna secara penuh itu bisa merangsang kelenjar lakrimalis atau kelenjar air mata itu mengeluarkan air mata sehingga bisa melumasi permukaan mata. Nah, akibat frekuensi berkedip yang turun, kemudian inadequate blinking atau tidak adekuat mengedipnya itu membuat adanya ketidakseimbangan, ketidakstabilan di lapisan air mata. Itu akhirnya jadi muncul keluhan-keluhan sindrom mata kering tersebut. Nah itu. Kemudian selanjutnya untuk gejala yang di luar mata ya, non okular. Nah biasanya pasien-pasien juga mengeluhkan nyeri kepala, nyeri leher, nyeri bahu, nyeri punggung seperti itu. Ini juga selain karena fokus pada digital tadi, itu juga pengaruh dari luar yang tadi seperti pencahayaan, terus kemudian posisi kerja yang tidak ergonomis seperti itu. Biasanya muncul keluhan-keluhan di luar mata seperti itu. Baik dokter, jadi kan tadi gejalanya seperti kayak mata buram, benar, ataupun kering. Nah itu apakah biasanya nih dokter kalau orang kan yang orang awam tahu, ini kan seperti kayak mata minus, mata plus, jauh tidak terlihat atau malah dekat itu buram, itu kayak hampir sama atau bisa dibedakan? Nah itu, maka dari itu jika kita mulai keluar keluhan seperti itu, kita bisa memeriksakan ke dokter mata, kita bisa ke poliklinik mata. Nanti dari situ kita bisa dibedakan apakah ini buram karena ada keluhan masalah di ketajaman penglihatan seperti minus tadi, silinder dan lain-lain itu, atau karena keluhan sindrom ini gitu. Ini memang lebih tepatnya harus segera dikonsultasikan. Benar sekali. Tidak mendiagnosa sendiri. Benar sekali. Oke, baik dokter, sebelum kita lanjut ke pemeriksaannya, kita ada iklan terlebih dahulu.
Kembali lagi di podcast RSTDS, pilihan tepat menuju sehat dengan Dr. Syara spesialis mata. Baik dokter, saya lanjutkan ya dokter. Tadi kan kita sempat akan membahas terkait dengan pemeriksaannya. Benar. Nah ini dokter, apakah pemeriksaan pasien dengan CVS ini bisa dilakukan di poliklinik mata? Benar. Di poliklinik mata ini seperti yang tadi sudah disebutkan. Jadi untuk mengetahui ini perbedaan, apakah ini hanya mata minus atau ini adalah hanya CVS ini sendiri. Nah, ini kita perlu melakukan pemeriksaan mata. Nah, pemeriksaan mata pastinya kita yang awal ada tahapan-tahapannya, step-stepnya. Nah, tahapan yang pertama pasti kalau pasien ke poliklinik mata, kita akan menanyakan hal-hal yang terkait keluhannya. Nah, keluhan utamanya apa? Kemudian keluhan-keluhan yang menyertai apa? Selain itu, yang paling penting juga kita harus menanyakan riwayat sosial, riwayat pekerjaan. Jadi, misalnya di rumah sehari-hari apa aktivitasnya. Kemudian untuk pekerjaannya apa gitu. Apakah sehari-hari dia harus berhadapan dengan laptop, komputer gitu ya. Seperti pegawai-pegawai kan sekarang harus dituntut lebih maju ya, harus menggunakan komputer. Seperti ini memasukkan data pasien harus melalui komputer seperti itu. Apakah dalam sehari-hari pekerjaannya lebih banyak atau lebih sering menggunakan komputer gitu, atau juga ibu-ibu di rumah yang memang tidak bekerja tapi mungkin di rumah melihat HP seperti itu, atau misalnya dia jual beli online kan harus menggunakan handphone seperti itu ya. Nah itu kita harus menanyakan lebih detail seperti itu. Selain itu kita juga tahapan yang kedua kita memeriksakan ketajaman visualnya tadi, tajam penglihatannya. Nah kita memeriksa tajam penglihatan itu harus kita periksakan apakah pasien ini masih normal atau dalam batas normal atau sudah mulai ada penurunan tajam penglihatannya gitu. Umumnya memang penderita computer vision syndrome ini tajam penglihatannya masih dalam batas normal gitu. Tapi juga ada beberapa pasien yang memang sudah mulai ada penurunan tajam penglihatan. Nah itu setelah itu baru kita ketahui tahapan selanjutnya. Kita lihat apakah penurunan ini karena adakah minus, adakah plus tadi ya, ataukah astigmat atau silinder, ataukah malah rabun mata tua atau presbiopia gitu. Kita harus periksakan itu, kita cobakan lensa-lensanya, mana yang lebih cocok, mana yang bisa membantu untuk menjadi lebih tajam seperti itu. Kemudian selain itu tahapan yang terakhir ya kita periksa di segmen anterior atau bagian organ mata bagian depan dan organ mata bagian belakang atau segmen posteriornya. Umumnya memang pada penderita computer vision syndrome ini bagian-bagian matanya atau anatomi matanya itu masih dalam batas normal. Memang ini computer vision syndrome ini memang bukan masalah yang sangat serius, tapi juga tidak bisa diabaikan karena jika merasa sangat tidak nyaman sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari, biasanya seperti itu. Biasa sekali dokter, sangat lengkap ini ya. Jadi ini bisa dilakukan di polimata di rumah sakit kita ya dokter? Benar sekali. Itu apakah tercover oleh BPJS? Nah itu untuk pemeriksaannya sendiri hingga penata laksanaannya saat ini kita masih di cover oleh BPJS gitu. Ya apalagi seperti itu ya, jadi masyarakat tidak perlu ragu lagi ya dokter ya. Apalagi tadi jika memang sehari-harinya lebih banyak berhadapan di layar ataupun komputer, laptop ataupun handphone. Jika ada keluhan, langsung saja bisa ke dokter Syara di rumah sakit kita tersebut. Nah ini dokter, kemudian bagaimana nih terkait pencegahannya dan tata laksananya itu? Oke. Untuk pencegahan dan tata laksananya ini, yang pertama yaitu kita mulai dari mengatur kondisi lingkungan kerjanya dulu. Nah, itu pertama ya kita pilih kursi duduk dan meja itu senyaman mungkin. Nah, kita harus duduknya tegap di mana kepala, leher dan torso atau bagian badan ini harus dalam satu garis inline sejajar gitu. Kemudian kita harus menaruh siku ini jangan terlalu mekar ya. Sebaiknya itu mendekat di badan gitu. Kemudian kita menaruh telapak tangan, pergelangan tangan hingga tangan ini juga dalam satu garis gitu, sejajar seperti itu.
Setelah itu untuk kakinya juga kita harus mengatur ketinggian kursi sebagaimana mungkin hingga kaki ini harus bisa menapak di lantai, seperti itu. Kemudian yang kedua kita mengatur peletakan untuk device-nya, untuk komputer ya, misalnya kita harus meletakkannya ini dengan jarak ke mata kita itu sekitar 20 sampai 28 inci. Nah, kemudian kita juga menaruhnya membentuk sudut 15 sampai 20 derajat di bawah jarak pandang kita, ya, di bawah mata kita, karena jangan sampai di sejajar atau malah di atas ya gitu, karena memang umumnya seseorang itu akan lebih nyaman jika melihat ke bawah gitu. Jadi kita membentuk sudutnya sekitar 15 sampai 20 derajat. Kemudian layarnya ini juga menghadap sekitar 10 sampai 20 derajat ke arah mata kita, seperti itu. Nah, kemudian kita juga mengatur tingkat keterangan, tingkat kontras, kemudian ukuran huruf itu juga kita atur sebagaimana mungkin, senyaman mungkin. Setelah itu kita juga harus memperhatikan pengaturan ruangan ya, jadi cahayanya harus cukup gitu, tidak terlalu gelap dan juga tidak terlalu terang. Terus kita juga usahakan tidak menghadap secara langsung ke sumber cahaya atau malah membelakangi, seperti itu. Kemudian pencegahan dan tata laksana yang kedua itu kita pastinya harus memperbaiki kebiasaan ya. Nah, seperti yang tadi itu, misalnya kita fokus secara terus-menerus ke layar digital, kita harus mengusahakan ada break atau istirahat gitu ya. Minimal setiap 2 jam setelah kita paparan dengan layar digital, itu kita harus istirahat selama 15 menit. Nah, kemudian di sela-sela itu kita juga harus menerapkan rule 20-20-20 atau aturan 20-20-20. Maksudnya apa? Nah, itu maksudnya setiap 20 menit kita harus istirahat selama 20 detik dengan cara melihat suatu objek di jarak 20 kaki. Begitu. Nah, gampangannya setiap 20 menit kita harus istirahat dulu selama 20 detik dengan cara melihat jauh, seperti itu. Karena dalam 20 detik itu kita bisa merelaksasikan mata agar bisa kembali fokus, seperti itu. Nah, terus kemudian kita juga mulai membiasakan untuk sering berkedip ya, seperti tadi, kedip dengan sempurna agar bisa terlumasi permukaan mata kita. Nah, seperti itu. Kemudian tata laksana yang ketiga, kita pastinya kalau seperti yang tadi disebutkan, kalau ada pasien yang ternyata memang ada mata minus atau plus atau silinder, kita harus segera koreksi atau memberikan alat bantu seperti kacamata atau soft contact lens, seperti itu. Karena memang dengan pemakaian alat bantu itu membantu meringankan mata kita untuk berfokus gitu. Terus kemudian yang keempat adalah jika ada keluhan yang seperti sindrom mata kering tadi, kita bisa memberikan artificial tears atau tetes air mata buatan untuk melumasinya. Jadi kita menjaga keseimbangan lapisan air mata tersebut gitu. Menarik sekali dokter, ini kayak saya merasa banyak dikoreksi ya gitu. Apalagi ini biasanya kalau udah pegang HP terus sambil tiduran. Iya, benar. Jadi posisi nyaman. Nah itu makanya, karena kan memang sekarang mulai kita itu hampir sehari-hari itu menggunakan gadget ya. Jadi kita sampai tiduran, mau tidur itu pun kita juga main HP padahal lampu sudah dimatikan, seperti itu ya. Ya kita harus mulai merubah kebiasaan-kebiasaan tersebut biar kita tidak muncul keluhan-keluhan computer vision syndrome, seperti itu. Ini dokter, sepertinya nih kayak zaman sekarang kan kayak kacamata pun sudah macam-macam ya dokter ya. Benar-benar. Misalnya kak ada yang anti UV, kemudian anti radiasi, terus biasanya ada yang misalkan di tempat terang jadinya ikut gelap. Itu bagaimana dokter? Apakah membantu? Nah itu benar. Itu memang banyak sekali pertanyaan seperti itu ya. Apakah kacamata radiasi itu membantu ya? Sebenarnya kacamata radiasi sendiri itu kan macamnya banyak ya. Yang biasa dipakai itu memang ada 2. Kacamata radiasi dari sinar UV, dan kacamata radiasi dari blue light. Nah, kalau dari sinar UV itu kan memang paparannya dari matahari ya. Nah, ini biasanya kacamatanya memang ada perubahan warna jika dari dalam ruangan atau gelap ke
ke luar ruangan atau terang. Biasanya dia akan berubah warna menjadi abu-abu. Kemudian memang dia akan lebih optimal digunakan di luar ruangan. Jadi saat pagi atau siang hari itu memang dia lebih optimal untuk dipakainya. Nah, sedangkan untuk kacamata radiasi blue light itu kan yang biasa sinar ada dari layar digital ya. Itu memang dia fungsinya untuk melindungi dari pancaran layar digital gitu. Tapi kacamata ini tidak ada perubahan warna dari dalam keluar, itu tidak ada perubahan warna, dan pemakaiannya memang lebih optimal untuk di dalam ruangan atau di luar ruangan saat malam hari, misalnya saat nyetir gitu, biar tidak terkena silaunya lampu kendaraan seperti itu. Sama seperti anti glare itu ya, filter di layar itu kan biar tidak silau langsung ke mata. Namun berdasarkan American Ophthalmology Academy itu memang belum ada ditemukan bukti yang kuat ya bahwa blue light ini merusak mata gitu, sehingga mereka tidak merekomendasikan kacamata khusus untuk pekerja-pekerja komputer seperti itu. Berarti lebih ke membantu menangkal cahayanya. Benar, sehingga tidak silau dan seperti tadi saya bilang, jadi mata ini tidak capek gitu. Luar biasa sekali. Iya, benar-benar. Karena kita sudah di penghujung acara, semoga silakan jika ada closing statement atau pesan yang ingin dokter sampaikan untuk sobat sehat di luar sana. Ya, bagi sobat sehat yang merasakan ada keluhan-keluhan seperti tadi telah dijelaskan atau keluhan lainnya, bisa datang ke Poliklinik Mata RST Supraun di jadwal Selasa, Kamis, dan Jumat dengan saya Dr. Syarah, spesialis mata, atau di jadwal lainnya dengan dokter yang lain. Luar biasa sekali. Terima kasih Dr. Syarah atas informasi dan sharing yang diberikan. Semoga bermanfaat untuk sobat sehat semuanya. Amin. Baik, untuk sobat sehat semuanya, jika ada kritik, saran, pengaduan, bisa melalui nomor pengaduan yang tertera di channel YouTube website Rumah Sakit Tingkat Dr. Supramun. Sekian episode podcast kali ini. Selamat siang dan sehat selalu.